pemeriksaan alat bukti serta keterangan saksi tanggal 25 Februari segera dimulai. Para pemohon, termohon, dan pengunjung sidang dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Pembacaan tata tertib yang dibacakan oleh Sekretaris Adjudikasi. Tata tertib sidang adjudikasi. 1. Para pihak, saksi, dan ahli yang hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 2. Pengunjung sidang adjudikasi wajib bersikap tertib dan sopan. 3. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata tajam, membuat gaduh, menonaktifkan alat komunikasi selama sidang adjudikasi penyelesaian sengketa berlangsung, membawa peralatan dan alat peraga demonstrasi dan kampanye masuk ke dalam ruang sidang, merusak dan atau mengganggu fungsi atau sarana prasarana, menghina para pihak, saksi dan ahli, makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang, memberi dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama sidang adjudikasi berlangsung, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang adjudikasi atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis sidang. Yang terakhir, mengeluarkan ungkapan atau pernyataan perilaku dan gerak tubuh di dalam sidang adjudikasi yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis sidang adjudikasi dalam memutuskan perkara. Majelis sidang memasuki ruang sidang. Pemohon, termohon, dan pengunjung sidang dimohon berdiri. Pemohon, termohon, dan pengunjung sidang dipersilakan duduk kembali. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan pemohon Partai Suara Rakyat dan termohon KPU Kota Bekasi nomor register 01-PS.Bawaslu-Kota Bekasi _angka Romawi 2-2019 pada hari ini, Senin, tanggal 25 Februari 2019 dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemohon, termohon, serta Bapak Ibu semuanya. Sidang adjudikasi pertama dengan agenda pembacaan permohonan dan sidang kedua pembacaan jawaban sudah selesai. Maka hari ini adalah sidang lanjutan, sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan alat bukti serta keterangan saksi, dan nanti para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sementara secara lisan, yang selanjutnya secara tertulis bisa disampaikan melalui sekretaris. Sebelumnya, saya persilahkan pemohon untuk memperkenalkan diri. Dengan siapa saja yang hadir, kuasa hukumnya silahkan memperkenalkan diri sesuai KTP asli. Ya, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rudi Timur sebagai Ketua Partai Suara Rakyat. Kedatangan kami sini bersama kuasa hukum saya, Bapak Dadan Ramlan Esa. Bersama ini kami datang ke sini berdua dan kebetulan rekan-rekan yang lain sedang mengikuti kegiatan partai di DPP di Jakarta. Jadi saya kira cukup sekian perkenalan kami Yang Mulia. Selanjutnya termohon silahkan memperkenalkan diri bersama siapa hadir dalam persidangan ini. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya selaku termohon di sini. Saya sebagai Ketua KPU Kota Bekasi bersama dengan kuasa hukum serta anggota KPU lainnya tidak bisa hadir Yang Mulia karena sedang ada rapat koordinasi di
KPU Provinsi di Bandung. Cukup sekian yang mulia. Untuk yang pertama, saya persilahkan pemohon untuk menyampaikan alat buktinya. Silakan dari yang termohon untuk menyaksikan. Bukti P1 sampai dengan P10 sah ya. Selanjutnya, termohon silahkan menyampaikan alat buktinya. Disaksikan oleh pemohon. Alat bukti P1 sampai dengan P12 sah. Kami persilakan pemohon untuk menghadirkan saksinya. Terima kasih Yang Mulia Majelis. Yang akan kami hadirkan adalah saksi, dalam hal ini adalah LO dari partai kami. Saudara saksi bisa diperlihatkan KTP aslinya. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Marsidi, saya LO Partai dari Suara Rakyat. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk melakukan sumpah? Ya, bersedia. Saudara saksi, apakah beragama Islam? Ya. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Untuk saudara saksi, saudara sudah melakukan sumpah, jadi sampaikan fakta seperti apa yang saudara lihat dan saudara ketahui. Silakan pemohon, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, dalam hal ini adalah saudara benar yang berkomunikasi dengan KPU. Coba jelaskan bagaimana proses saudara berkomunikasi atau berkoordinasi dengan KPU. Ya, terkait proses penyerahan LADK, saya selaku LO Partai selalu berkoordinasi dengan KPU. Selain itu juga saya mewakili partai beberapa kali bersurat kepada KPU, namun belum direspon sama sekali surat tersebut. Saya kira KPU sudah memahami kondisi yang sedang dialami oleh partai kami. Saudara saksi, dalam hal ini surat saudara berikan ke KPU atau seperti apa? Ya, surat itu sudah saya berikan ke salah satu staf di KPU di lantai bawah, dan saya juga diberikan tanda terima surat tersebut, dan saya juga mengirim file PDF-nya ke ketua KPU, namun tidak ada respon juga. Ya, cukup Yang Mulia, terima kasih. Silahkan termohon, ada yang mau disampaikan? Mungkin saya sedikit bertanya Yang Mulia. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saudara adalah LO dari Partai Suara Rakyat, betul ya? Serta kita beberapa kali KPU melakukan sosialisasi di kantor KPU pada hari Senin. Apakah saudara hadir? Di situ sudah jelas bahwasanya kita menyampaikan informasi kepada seluruh LO partai politik yang hadir pada saat itu bahwasanya terkait dengan laporan awal dana kampanye harus disampaikan selambat-lambatnya sesuai dengan surat edaran yang sudah kita keluarkan. Mungkin cukup itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Ya, saya hadir. Ya, jika saudara hadir, saudara saksi dari termohon, di situ jelas bahwasanya dalam sosialisasi yang kami laksanakan di kantor KPU Kota Bekasi, di situ tertera jelas bahwa dalam pelaporan LADK itu terakhir adalah tanggal 6 Februari. Dan sesuai dengan PKPU nomor 29 tahun 2018,
itu batas akhir pelaporan adalah pada jam 18.00 WIB. Sehingga karena sudah jelas di dalam PKPU, KPU Kota Bekasi tidak lagi melakukan tafsir atau mentolerir terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh partai politik saudara. Dan hal tersebut juga diperjelas dalam SE KPU Kota Bekasi nomor 05-KPU.Bekasi-2 Romawi tahun 2019. Cukup sekian Yang Mulia. Mungkin majelis yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya hanya ingin mempertegas, apakah surat edaran yang dikeluarkan KPU terkait LADK diterima oleh saudara atau partai saudara? Ya, saya menerima, namun kami menerimanya sudah mepet H-3 kalau tidak salah, dan keesokan harinya kami langsung bersurat ke KPU sesuai dengan bukti yang terlampir. Terima kasih. Saya hanya bertanya untuk mempertegas saja. Oke, cukup ya. Terima kasih saudara saksi, bisa kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya, kami persilahkan termohon untuk menghadirkan saksinya. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan menghadirkan saksi yang dalam hal ini adalah staf KPU Kota Bekasi yang bertugas pada penerimaan laporan LADK di KPU Kota Bekasi. Saudara saksi silakan masuk. Saudara saksi dipersilahkan memperlihatkan KTP aslinya. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Hedi, saya adalah staf KPU di Kota Bekasi dan saya bertugas menerima LADK untuk peserta pemilu. Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk melakukan sumpah? Ya, bersedia. Saudara saksi apakah beragama Kristen? Iya. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk saudara saksi, saudara sudah melakukan sumpah, jadi sampaikan fakta seperti apa yang saudara lihat dan saudara ketahui. Silahkan dimulai, termohon. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Mungkin langsung saja Yang Mulia. Saudara saksi adalah staf KPU yang bertugas dalam penerimaan LADK peserta pemilu. Dan saudara pada hari itu bertugas sampai jam 18.00 WIB. Coba jelaskan kronologis pada hari itu. Saudara saksi, silakan. Ya, pada saat itu saya beserta staf lainnya berada di kantor. Dan kebetulan pada saat itu saya bertugas sebagai yang menerima LADK peserta pemilu. Hampir semua LADK dari peserta pemilu saya terima, dan jika saya terima saya akan memberikan tanda terima LADK tersebut untuk peserta pemilu yang lainnya. Tetapi pada saat itu saya tidak melihat LO dari partai pemohon, dari partai pemohon. Untuk absen bisa dilihat di bukti tempat Yang Mulia. Itu saja, cukup dari saya Yang Mulia. Saudara pemohon, ada yang mau ditanyakan? Singkat saja Yang Mulia. Jika saudara standby di kantor KPU di bagian penerimaan, apakah saudara tahu dan menerima terkait surat dari partai kami yang kita sampaikan KPU? Tidak tahu, dan saya juga tidak menerima, karena tugas saya adalah menerima berkas LADK, bukan menerima surat menyurat secara umum. Cukup, itu saja Yang Mulia. Tetapi pada faktanya kami menyampaikan surat ke KPU sesuai bukti yang terlampir Yang Mulia. Terima kasih. Majelis yang lain ada yang mau di... Cukup. Silahkan saudara saksi kembali ke tempat duduk semua. Sudah cukup ya pemohon, termohon. Sambil menunggu putusan sidang,
Sidang pagi ini saya pending sampai pukul 16.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan. Sidang pending saya cabut. Putusan akan saya bacakan secara lisan. Nanti selesai sidang putusannya bisa diambil di sekretaris sidang. Putusan nomor /PS_PS_Bawaslu_Kota Bekasi _angka Romawi 2_2019. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Bawaslu Kota Bekasi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memutuskan: 1. Menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan berita acara KPU Kota Bekasi nomor 02-BA-KPU Kota Bekasi _angka Romawi 2_2019 tentang laporan dana kampanye partai peserta pemilu Kota Bekasi. 3. Menyatakan Partai Suara Rakyat untuk ditetapkan sebagai partai peserta pemilu tahun 2019 Kota Bekasi. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 25 Februari tahun 2019. 1. Hoirunisa. 2. Novita Ulyastuti. 3. Muhammad Iqbal Alam Islami. 4. Ali Mahyail. 5. Tommy Suswanto, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kota Bekasi, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 bulan Februari tahun 2019 oleh 1. Novita Ulyastuti, 2. Hoirunisa, 3. Muhammad Iqbal Alam Islami, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kota Bekasi. Demikian telah diselesaikan seluruh rangkaian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01-PS_Bawaslu_Kota Bekasi _angka Romawi 2_2019. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Demikian sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu telah dilaksanakan. Majelis sidang meninggalkan ruang sidang. Pemohon, termohon, dan pengunjung sidang dimohon berdiri. Pemohon, termohon, dan pengunjung sidang dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.